A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kaedah penyusunan tes bahasa. Jadi kaedah penyusunan tes bahasa itu dibagi menjadi 3 kaedah. Yang pertama kaedah penulisan soal tes pilihan. Yang kedua kaedah penulisan tes jawaban singkat. Yang ketiga itu ada kaedah penulisan soal tes uraian. Yang poin pertama, kaedah penulisan soal tes pilihan itu terdapat sekitaran 3 poin. 3 poin utama. Yang pertama soal tes benar salah atau shawabun khata'un. Yang kedua soal tes menjodohkan al-muzawijah. Yang ketiga soal tes pilihan ganda al-ikhtiyari min muta'addad. Yang pertama itu soal tes benar salah. Dalam penulisan soal tes benar salah ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu harus membuat petunjuk cara mengerjakan soal. Yang ketiga menghindari pernyataan yang mengandung kata yang meragukan. Yang ketiga menghindari pernyataan yang mengandung kata negatif atau negatif ganda. Yang keempat menghindari pernyataan yang terlalu panjang dan kompleks. Selanjutnya yang kelima menghindari pernyataan yang masih dapat dipersoalkan. Yang keenam soal yang benar dengan yang salah hendaknya seimbang. Yang ketujuh setiap soal hanya mengandung satu gagasan. Yang kedelapan menggunakan kalimat yang benar secara kaedah tata bahasa dan penulisan. Yang ketujuh. Selanjutnya menghindari hal-hal yang kurang perlu atau bersifat teka-teki ataupun tebak-tebakan. Selanjutnya menghindari penggunaan kalimat tanya dan kalimat perintah. Selanjutnya menghindari pernyataan yang berarti ganda. Selanjutnya bahasa yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan. Di poin M, selanjutnya apabila soal menanyakan pendapat, maka perlu disertakan sumber mengemukakan pendapat tersebut. Dan poin yang terakhir itu menghindari kata-kata yang menggunakan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. Misalnya semuanya, tidak, selalu, tidak, pernah, dan sebagainya. Yang kedua itu ada soal tes menjodohkan atau al-muzawijah. Dalam soal tes menjodohkan ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang A itu petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Yang kedua pertanyaan dan pilihan jawaban harus disusun dengan homogen, paralel, dan sejajar. Yang C, soal disusun sebelah kanan dengan bernomor, pilihan jawaban disusun sebelah kiri. Yang D, pertanyaan dan pilihan hendaknya ditulis dalam halaman yang sama. Yang E, panjang soal dibatasi jumlahnya tidak lebih dari 10 sampai 15 butir soal. Selanjutnya di poin F, jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak, biasanya lebih 1 atau 2 daripada soalnya. Yang G, gunakanlah materi-materi yang homogen. Setiap kelompok baik soal maupun pilihan jawaban. Selanjutnya H, pokok soal dan pilihan jawaban susun dengan pernyataan yang pendek. Yang seperlunya saja. Di poin yang ketiga, soal tes pilihan ganda atau ikhtiyari min muta'addad. Dalam penulisan soal pilihan ganda ada 5 hal pokok yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada materi soal. Yang pertama itu ada materi soal. Yang kaedah dalamnya yang harus perhatikan dalam materi soal adalah soalnya harus sesuai dengan indikator pencapaian yang terdapat pada kisi-kisi. Yang kedua, menghindari menyanyiakan persoalan di luar kebahasaan. Di poin B, penulisan dasar pernyataan atau stimulus. Dalam penulisan dasar pernyataan atau stimulus ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dasar pertanyaan harus dapat memberikan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan. Selanjutnya, yang kedua, dasar pertanyaan yang berbentuk grafik, diagram tabel, peta, dan alat bantu lainnya harus diberi label atau tanda-tanda secara jelas. Selanjutnya, dasar-dasar pertanyaan harus sesuai dengan taraf kemampuan siswa yang diuji. Selanjutnya, dasar pertanyaan yang dipergunakan harus dipilih bentuk dan jenisnya yang paling tepat. Selanjutnya, alat bantu yang digunakan dasar pertanyaan hendaknya dapat memberikan keterangan yang singkat dan jelas. Selanjutnya, dasar pertanyaan harus dapat membantu proses komunikasi
tidak menghambat atau membuat bingung peserta ujian. Selanjutnya, dasar penilaian harus sesuai dengan tujuan yang hendak dinyatakan atau sesuai dengan permintaan dalam rumus indikator. Selanjutnya, menghindari kata ganti saya, kamu, dan lain sebagainya dalam dasar penilaian yang harus menyebabkan jawaban peserta ujian tergantung pada situasi, latar belakang, dan pengalaman pribadi ujian. C. Ada pokok soal. Syarat yang harus diperhatikan dalam menyusun pokok-pokok soal itu ada pokok soal harus dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Yang kedua, perumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Dan di ketiga, pokok soal tidak mengandung ungkapan atau pernyataan yang bersifat tidak pasti. Contohnya sebaiknya, tanyakan, kadang-kadang, dan lain sebagainya. Yang kelima, atau poin yang terakhir dari pokok soal itu menghindari penggunaan kata saya, kamu dalam pokok soal yang dapat menyebabkan jawaban sesuai tergantung situasi, latar belakang, pengalaman pribadi setiap siswa. D. Yang keempat, pilihan jawaban. Dalam menulis pilihan jawaban, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kunci jawaban dan pengecohan. Kunci jawaban ada beberapa poin, ada 5 poin yang harus diperhatikan dalam kunci jawaban. Yaitu kunci jawaban harus benar-benar betul, tidak boleh salah sedikit pun. Yang kedua, untuk setiap soal hanya ada satu kunci jawaban, tidak lebih. Yang ketiga, penempatan kunci jawaban harus disusun secara seimbang, menyebar, dan acak. Yang keempat, menghindari penggunaan kata, kelompok kata, ungkapan, atau istilah yang sama persis dalam pilihan jawaban atau sama persis dengan pernyataan yang ada pada akhir pokok soal. Yang kelima, kunci jawaban soal atau butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Yang kedua, ada pengecoh. Dalam pilihan jawaban ada juga pengecoh. Dalam pengecoh ada 4 poin yang harus kita perhatikan, yaitu pengecohan harus homogen, logis, dan berfungsi. Satu, menghindarkan pernyataan, semua jawaban salah atau semua jawaban benar. Yang ketiga, pengecoh harus disusun atau dirumuskan relatif sama panjang tingkat permintaannya dan susunan kalimat atau kata-katanya dengan pola rumusan kunci jawaban. Selanjutnya, pengecoh atau pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau sebaliknya atau secara kronologis. Satu, poin yang kelima, ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan. Jadi, syarat utama bahasa yang dipergunakan dalam soal adalah huruf komunikatif, mudah dimengerti, dan sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa. Untuk itu, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan itu ada 4 poin. Yang pertama, dalam tes untuk mengukur pemahaman mufradat dan susunan kalimat, maka pada sistem dan option harus digunakan bahasa yang benar, baik imla maupun qawaidnya. Sedangkan dalam tes penguasaan qawaid, maka 3 option memang harus dibuat sengaja, dibuat salah. Yang kedua, menggunakan kalimat lengkap atau jumlah mufidah. Yang ketiga, dalam tes untuk mengetahui prestasi belajar, harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat penguasaan tes peserta. Yang keempat, sebaiknya untuk peserta pemula digunakan tanda baca, titik, koma, dan sebagainya, guna untuk mempermudah mereka dalam memahami soal. Baik, selanjutnya kaedah P, kaedah penulisan tes jawaban singkat. Jadi dalam kaedah penulisan tes jawaban singkat ada 2 poin yang harus kita perhatikan, yaitu soal tes isian dan kedua itu soal tes melengkapi. Poin dalam tes soal isian ada sekitar 12 poin kalau nggak salah saya. Yang pertama, pernyataan disusun sedemikian rupa sehingga jelas jawaban diharapkan. Kedua, menghindari petunjuk ke arah jawaban yang benar. Kedua, menyusun pernyataan yang dapat mempermudah penskoran. Yang keempat, menghindari pernyataan yang kurang tegas. Yang kelima, menyusun soal dengan pernyataan berita. Keenam, mengusahakan hanya ada satu jawaban yang benar dan mengusahakan kelas kata yang dihilangkan pada isian jenis kedua sama. Yang keenam, menghindari pernyataan yang terlalu banyak dihilangkan. Yang ketujuh, menyatakan pertanyaan yang dihilangkan adalah benar-benar bentuk kata atau frasa yang merupakan kunci jawaban yang bukan hal-hal yang tidak penting. Ke-8, menghindari pernyataan yang diambil langsung persis sama dengan di dalam buku pelajaran. Yang ke-9, tempat jawaban yang disediakan untuk setiap soal harus sama panjangnya. Yang ke-10, dalam menyusun soal yang memerlukan
jawaban rincian perlu disusun secara berurutan alfabetis. Jawabannya. Yang ke-11, daftarlah semua kemungkinan jawaban yang benar. Hal ini untuk mempersiapkan jawaban benar yang tidak terduga dari siswa. Yang kedua, ada soal tes melengkapi. Dalam soal tes melengkapi ada 2 poin, yaitu soal disusun secara seperti kalimat lengkap. Yang kedua, bentuk lain adalah membuat kalimat lengkap dan bagian akhirnya dihilangkan. Ketiga, ada tes penulisan tes soal uraian. Dalam kaedah penulisan soal tes uraian ada 3 poin yang bisa perhatikan. Yang pertama, ada materi. Yang kedua, konstruksi. Yang ketiga itu bahasa. Mungkin cuma ini penjelasan singkat mengenai tes soal kaedah penyusunan tes bahasa. Jika ada yang salah mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.